Ya terakhir main bola ketika kemarin di Akademi Sporting Lisbon di Portugal. Di Portugal. Kemudian setahun saya di sana, saya sempat latihan menimba ilmu selama 7 bulan. 7 bulan. Oke. Yang 3 bulannya saya mengalami cedera, terus 2 bulan itu saya liburan karena tidak ada tidak ada kegiatan untuk sepak bola. Pertanyaan selanjutnya nih Martunis kan. Kalau kita flashback sedikit tentang masa lalu Martunis nih. Bagaimana rasanya punya orang tua setenar Bang Ronaldo nih, Cristiano Ronaldo. Mana perasaan Anda? Ya kalau misalnya ketika kejadian tsunami itu, saya bukan memakai baju Ronaldo. Bukan nama Ronaldo. Bukan nama Ronaldo. Saat itu baju Piala Dunia 2002 di Jepang. Kebetulan Ronaldo kan mainnya di Euro 2004. Itu pertama dia membela timnas Portugal. Kemudian saya meminta kepada ayah saya menyukai timnas Portugal. Itu umur berapa? Itu masih kecil bang, masih 6 tahun. 6 tahun, oke. Dan kemudian ayah saya membelikan baju Portugal. Nomor 10 itu waktu itu Rui Costa, oke. Jadi semua orang pikir itu banyak yang bilang saya itu memakai baju Ronaldo ketika kejadian tsunami. Tapi ternyata bajunya Rui Costa. Tapi baju Portugal. Ya baju Portugal. Dan kenapa bisa Ronaldo gitu? Ya masalah soal Ronaldo mungkin karena jiwa sosial dia, dan terus dia juga berkomentar ada seorang anak yang telah menyelamatkan lambang kebangsaan negara kami di Samudra India. Oh begitu. Jadi karena dia pakai baju. Karena saya pakai baju timnas Portugal. Ya. Wow. Aku baru tahu. Atau aku kurang scroll. Pernah menyatakan ini juga di tempat lain? Jarang sih bang. Soalnya jarang yang tanya. Kalau misalnya ditanya ya kita bilang ngasih tahu ya, gitu ya. Ngasih tahu. Ternyata kenapa harus podcast dijelaskan detail. Oke, kalian akhirnya sudah tahu kenapa dia bisa diasuh oleh orang tua angkatnya. Nah ceritanya sih juga panjang ya karena waktu itu saya sempat diundang ke Portugal sama Ronaldo. Ya. Jadi ayah juga ikut dan juga ada pendamping, penterjemah. Kemudian saya langsung ke sana setelah 4 bulan setelah tsunami. Oke, berarti setelah 4 bulan tsunami langsung ke Portugal. Nah, ayah ikut, mama gimana? Mama udah meninggal bang. Yang selamat tsunami. Waktu tsunami. Yang selamat itu cuma berdua sama ayah. Adik dan kakak juga meninggal. Oke. Abang turut berduka cita itu. Terima kasih bang. Nah jadi ketika saya sampai di Portugal, ketika saya bertemu dengan seluruh pemain timnas Portugal pada tahun 2005 itu, saya juga bangga juga terharu karena yang jemput pertama itu adalah Ronaldo. Dan Ronaldo waktu itu masih 18 tahun umurnya, masih muda. Nah dia yang jemput saya di pintu. Di pintu apa nih? Pintu kedatangan. Di pintu kedatangan bandara. Jadi? Ke markas Portugal. Wow. Tapi pada waktu itu Ronaldo udah setenar sekarang atau belum? Dia di mana posisinya? Belum. Dia masih di MU, masih jadi pemain muda, masih belum setenar sampai sekarang. Belum ya. Berarti belum tim inti dia. Belum, masih di MU, masih cadangan. Siapa tahu sekarang udah jadi seperti ini, mahal sekali. Nah jadi saat itu saya juga diminta oleh Ronaldo untuk tinggal di Manchester bersama dengan dia. Oh my god. Pernah di Inggris juga berarti? Pernah di Inggris. Kan saya nggak pernah di Inggris bang. Jadi ceritanya gini, karena waktu itu saya anak satu-satunya, jadi nggak diizinin untuk tinggal bersama dengan Ronaldo karena masih kecil. Oke.
Terus janji ayah. Yang nggak ngizinin tuh siapa? Ayah. Ayah, oke. Nama ayah? Nama apa? Nama ayah? Sarbini. Sarbini. Oh berarti ini kan kalau nggak salah IG-nya ada dua ya? Ada dua. Yang satu IG-nya Martunis Ronaldo. Iya. Yang centang biru. Yang satu lagi sombong amat. namanya Martunis Sarbini. Ya. Oh, yang Sarbini itu adalah orang tua. Orang tua. Oke. Kemudian nggak diberikan izin? Nggak diberikan izin ya karena saat itu kan saya masih kecil, ya, umur masih 6 kecil, tahun, terus anak satu-satunya. Terus ayah saya bilang kepada Ronaldo, kalau misalnya dia udah SMP, oke, boleh bisa tinggal di Manchester. Oke. Kalau misalnya memang pada posisi waktu itu mungkin udah SMP, bisa tinggal di sana. Ya. Jadi karena SD ya? Ya, karena masih SD ya, karena kita kan masih kecil, agamanya juga belum belum terlalu bisa banget, belum terlalu paham. Benar. Jadi Martunis waktu itu kembali ke Aceh. Ya, kembali ke Aceh sama ayah. Kemudian tiba-tiba ayah Ronaldo waktu itu meninggal. Oke. Dan setelah ayahnya meninggal, Ronaldo, ayahnya pernah berpesan kepada Ronaldo, bantulah orang. Jika kamu bantu orang, Tuhan akan membalasnya 2 kali lipat. Nah, jadi ceritanya gini. Dan kemudian Ronaldo ada tawaran iklan di Bali dengan Esra Jos. Kemudian dia ingin datang ke Aceh. Oke. Di tahun 2005 kan itu ada di YouTube videonya ketika dia datang ke Aceh di lapangan Nesu. Nah, dia juga memberikan sumbangan untuk Aceh. Oke. Dan setengahnya dari hasil dari iklan tadi yang dibayar untuk Ronaldo, dia juga menyumbangkan uang pribadinya untuk Aceh. Nah, saat itulah mungkin Ronaldo terkenal ya, mulai karena itu ya, jiwa sosialnya mulai dari Aceh yang pertama. Jadi dia saat itu hampir nangis karena melihat kondisi Aceh yang terkena tsunami. Karena baru selesai tsunami juga, kita masih masa recovery juga. Jadi pas dia lihat kondisi Aceh itu kayak tersentuh gitu, ingin membantu ya. Cuman beruntungnya Martunis bisa ketemu langsung sama Ronaldo pada masa itu ya. Iya. Wow, luar biasa pengalaman hidup Martunis ini. Jadi di laut itu berapa lama? Di laut saya selama 21 hari. 21 hari, men. Jadi di air itu ketika kejadian tsunami saya tenggelam, terus saya berusaha untuk naik ke bangku sekolah, kemudian bangku sekolah juga tenggelam, kemudian saya berusaha naik ke atas kasur, kasur juga tenggelam, kemudian saya berusaha untuk naik ke spring bed, dan kemudian spring bed itu juga tenggelam, kemudian tiba-tiba saya ada di atas pohon yang besar. Jadi seperti mimpi, Bang. Aku juga nggak bisa maksudnya nggak bisa ngebayangin juga 21 hari. Makannya apa? Makannya ya bekas-bekas yang bawa air. Contoh nanti ada mie instan, ada air mineral. Jauh kan, itu ke tengah laut atau? Bukan di tengah laut sih, tapi agak dekat pantai. Jauh nggak, kira-kira berapa kilo? 2 kilo kah? 10 meter. 10 meter dekat dengan pantainya, dekat tapi dengan pantai. Nggak bisa ke pinggir ya? Nggak bisa ke pinggir karena masih kecil, ya masih kecil. Ya? What? Tapi terombang-ambing terus ya? Nggak, cuma berhenti dia. Oh, berhenti dia. Nggak ada yang lihat juga? Nggak ada, satu orang pun nggak ada yang lihat, tidur di situ. Terus kalau misalnya tidur malamnya itu kan udah air pasang kan, jadi semua baju basah. Oh. Nah, tiba-tiba kalau misalnya udah azan subuh, bajunya kering. Tiba-tiba kering sendiri. Wow. Ajis baru tahu. Jadi kalau misalnya untuk makanan pas hari ke-17 nggak ada makanan lagi. Jadi saya ambil makanan itu, misalnya cari makanan. Itu kalau misalnya banyak makanan ya udah ambil semua untuk hari besoknya. Terus kalau misalnya habis cari lagi gitu. Pokoknya untuk berusaha untuk tetap hidup. Kenapa nggak mencoba ke pinggir misalnya? Itu nggak kepikiran ya? Enggak, Bang. Soalnya kan cuma teringat sama keluarga itu, dan saya juga hampir bunuh diri kemarin. Ya karena saya tidak pernah melihat satu orang pun, yang ada cuma mayat semuanya. Itu di pinggir saya mayat semua, tidur di pinggiran mayat. 21 hari. Iya, 21 hari.
Oke, kita tinggalkan dulu masa tsunami. Aku juga ada merinding. Terus berduka cita, turut prihatin juga pada masa itu ya. Aku nggak bisa ngebayangin juga 21 hari tengah laut. Oke, kita lanjut nih, Martunis. Jadi cerita kenapa tidak lagi bergabung dengan Sporting Lisbon? Karena memang tidak ada kegiatan atau? Ya, soal Sporting Lisbon, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya mau punya satu kontrak. Ada nggak sih tawaran masuk klub nasional atau misalnya kayak Martunis pengen kemana gitu, klub-klub di Indonesia gitu?